Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Dan keong ini membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama bersama saya. Apa yang kita pelajari hari ini? Yang kita pelajari hari ini adalah manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia atau bagi kita, yaitu tematik kelas 6, tema 2, dan untuk subtema 3. Apakah kalian sudah siap belajar? Yuk kita langsung saja ke pembahasan materi berikut ini. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungannya adalah, salah satunya adalah menghasil bahan makanan. Hewan untuk bahan makanan kita ambil berupa daging, telur, dan susu. Ini adalah yang secara umum kita dapatkan dari hewan-hewan khusus. Contohnya adalah sapi, dagingnya, kemudian ada ayam, telurnya, sapi juga bisa susunya. Dan begitu juga ada binatang-binatang lainnya. Selanjutnya adalah hewan sebagai penghasil bahan sandang. Contohnya pada ulat sutra atau kepompong dari ulat sutra akan menghasilkan kain sutra dan harganya sangat mahal sekali. Kemudian ada domba akan menghasilkan wol. Kemudian kulit sapi dan kerbau bisa dipakai untuk pembuatan jaket. Yang ketiga adalah sebagai penghasil bahan kerajinan. Contohnya adalah kulit sapi, kerbau untuk membuat wayang kulit. Kemudian bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kok. Nah, kok ini adalah alat yang kita pakai untuk olahraga badminton atau bulu tangkis. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan selanjutnya adalah sebagai penghasil tenaga. Contohnya adalah gajah digunakan untuk mengangkut kayu. Kemudian yang paling umum adalah tenaga kuda untuk menarik delman. Kemudian yang kita temui di daerah pedesaan, tenaga kerbau atau sapi untuk membajak sawah. Manfaat hewan selanjutnya adalah penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik. Nah, daripada kotoran sapi atau kambing dibuang tidak ada manfaat, maka ini bisa kita olah menjadi pupuk organik yang tidak bisa mencemari lingkungan. Selanjutnya adalah manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungannya. Manfaat yang pertama adalah sebagai bahan makanan. Nah, tumbuhan itu yang kita bisa buat bahan makanan adalah bisa kita ambil dari batangnya, daunnya, bunga, buah, dan biji. Semuanya kita bisa manfaatkan sebagai bahan makanan. Kemudian selanjutnya adalah sebagai penghasil bahan sandang. Kalau di hewan tadi berasal dari kain wol atau ulat sutra. Nah, dari bahan tumbuhan kita juga bisa menghasilkan kain atau bahan sandang, yaitu dari serat kapas. Nah, serat kapas ini kita bisa manfaatkan untuk membuat kain katun. Selanjutnya adalah sebagai bahan bangunan. Yang sering kita gunakan adalah dari pohon jati, kemudian ada pohon kelapa dan pohon meranti yang kita manfaatkan untuk bahan bangunan, rumah ataupun bangunan lainnya. Yang keempat adalah sebagai bahan pewarna alami. Nah, bagi kalian yang ingin mewarna makanannya tidak perlu menggunakan pewarna kimiawi, kalian bisa menggunakan pewarna alami, yaitu contohnya adalah pohon sawi dan pandan bisa menghasilkan warna hijau. Kemudian wortel bisa menghasilkan warna jingga dan pastinya kunyit bisa sebagai penghasil warna kuning. Selanjutnya adalah manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungannya sebagai bahan obat. Contohnya adalah jahe untuk mengobati batuk atau menghangatkan tubuh. Kemudian daun kumis kucing untuk mengobati ginjal. Kemudian daun jambu biji untuk mengobati diare. Bahan baku industri. Getah karet digunakan dalam pembuatan ban. Pasti kalian sudah tahu ya, ban itu bahan dasarnya adalah dari karet. Kemudian getah pinus dimanfaatkan sebagai orang untuk pembuatan cat.
Ini yang sangat penting ya. Getah pinus kita gunakan untuk cat, tetapi kayunya digunakan untuk dalam pembuatan kertas. Jadi begini, sebenarnya pohon pinus itu dipakai untuk bahan baku pembuatan kertas, tetapi getahnya kita bisa pakai untuk industri cat. Kemudian contoh yang lain adalah buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dasar industri minyak goreng yang kita pakai sehari-hari. Nah, manfaat selanjutnya adalah untuk menjaga kualitas air. Mengapa demikian? Karena salah satu contohnya adalah tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Jadi itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan lingkungannya. Info lainnya adalah bahwasanya ada tumbuhan yang namanya beluntas. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusus halus dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Keong sawah atau kita sebutnya sebagai tutut, hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Dan keong ini membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Itu adalah info-info lainnya, dan terima kasih pada kalian yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat, dan materi kali ini yaitu kelas 6 tema 2 subtema 3 semoga memberikan info terbaru atau ilmu yang terbaru untuk kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mereview materi sebelumnya di subtema 1 dan subtema 2. Nah, kita bahas dulu tentang bunglon dan walang daun atau belalang daun. Nah, kalau bunglon memiliki kemampuan yang namanya mimikri, yaitu merubah warnanya sesuai tempat yang dihinggapinya. Sedangkan untuk belalang daun, dia memiliki warna ataupun bentuk yang sudah sama persis dengan habitat aslinya. Jadi kalau mimikri dia bisa berubah-ubah, kalau kamuflase itu tidak bisa berubah, tetapi sejak awal memiliki bentuk yang sama dengan tempat hidupnya. Kemudian untuk kelelawar memiliki kemampuan yang namanya ekolokasi, yaitu menentukan suatu tempat atau mangsa dengan kemampuan ekolokasinya menggunakan bunyinya atau menggunakan pantulan suara yang berasal dari dalam tubuhnya. Kemudian adalah selanjutnya binatang yang sering kita temui di rumah, yaitu cicak, memiliki kemampuan memutuskan ekornya atau disebut sebagai anak-anak semuanya. Nah, cicak memiliki kemampuan memutuskan ekornya disebut sebagai autotomi. Dia memutuskan ekornya untuk mengelabui musuhnya. Selanjutnya adalah burung hantu, memiliki keunikan yaitu dapat memutar kepalanya sejauh atau sebesar 180 derajat, yaitu dari depan langsung bisa putar ke belakang. Selanjutnya ciri khusus dari tumbuhan yaitu kaktus. Kaktus memiliki daun yang kecil dan batangnya dilapisi lilin. Fungsinya dia adalah untuk memperkecil penguapan, karena daunnya kecil pasti dia mengeluarkan penguapannya kecil. Nah, kaktus ini hidup di daerah yang kurang air sehingga dia penguapannya harus sekecil mungkin. Dan ini kebalikannya dengan teratai. Teratai memiliki daun yang lebar, karena dia hidup di daerah berair maka dia harus banyak sekali melakukan penguapan agar tubuhnya tidak jadi busuk. Selanjutnya adalah tumbuhan yang hampir sama, yaitu antara katong semar dan Venus. Dua-duanya adalah tumbuhan yang memiliki keunikan yaitu mengambil nitrogen dari tubuh serangga. Karena kedua tumbuhan ini kekurangan nitrogen, maka dia harus mengambil nitrogennya dari serangga. Kalau yang katong semar memiliki daun yang berbentuk seperti gentong, sedangkan di Venus memiliki daun yang berengsel sehingga ketika ada
serangga, maka dia akan tertutup secara otomatis.